I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili, SAG MPDI, selaku dosen mata kuliah Al-Quran dan Hadis MTSMA. Di sini saya akan menjawab butir soal yang telah disediakan. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek mencari ilmu menurut Al-Quran dan Hadis. Al-Quran mendorong manusia agar mengembangkan kemampuan berpikir seimbang dengan kemampuan berzikir mengingat Allah. Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran dan tanggung jawab manusia yang diberi ilmu. Perintah Al-Quran untuk mencari ilmu dapat dipahami dalam 2 aspek, yaitu yang pertama, Al-Quran menyuruh manusia menggunakan akal. Akal merupakan salah satu perangkat anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada." Kisah surat Al-Hajj ayat 46. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kisah surat Al-Imran ayat 190. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi yang mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu? Kisah surat Al-A'raf ayat 185. Yang kedua, yakni Al-Quran menyuruh manusia meneliti alam semesta. Alam semesta merupakan realitas yang dihadapi manusia yang sampai kini baru sebagian kecil yang dapat diketahui dan diungkap oleh manusia. Sebagian besar masih merupakan suatu misteri yang tidak dikenal oleh manusia. Betapapun kemajuan yang telah mereka capai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi manusia tidak akan berhenti untuk mencari, meneliti, dan mempelajari rahasia-rahasia yang terkandung di alam semesta itu. Semakin giat manusia meneliti alam semesta ini, semakin banyak kabut rahasia yang tersingkap darinya. Sejalan dengan itu, manusia pun semakin maju dalam segala bidang penghidupannya. Bagi seorang ilmuwan yang mengetahui betapa luasnya alam semesta ini, akan menyadari bahwa manusia diciptakan bukanlah untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Betapapun hebatnya manusia, ia tidak akan mampu mengetahui segala realitas yang ada di alam semesta ini. Bahkan, seorang ilmuwan yang beriman akan menyadari bahwa setiap ilmu bertambah atau setiap ilmu menemukan hal-hal yang baru. Ini akan semakin bertambah sadar bahwa yang telah diketahui barulah setitik dari alam semesta yang begitu luas. Al-Quran menyuruh manusia
meneliti alam semesta ini adalah agar manusia mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri. Sebab tanpa meneliti dan mengkaji alam itu manusia tidak akan memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Kebutuhan manusia di dunia ini semakin lama semakin bertambah banyak. Apalagi manusia semakin berkembang biak memadati bumi sehingga mereka harus berjuang untuk mengatasi berbagai problema yang diakibatkan oleh pertumbuhannya itu sendiri. Salah satu dari akibat itu adalah berkurangnya sumber-sumber kehidupan di alam semesta yang sudah diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, manusia berupaya dengan sekeras-kerasnya untuk menemukan sumber-sumber baru buat kelanjutan hidup mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Al-Quran banyak menganjurkan kepada manusia untuk meneliti alam semesta, mengkaji realitas-realitas yang ada di dalamnya agar manusia menemukan dan menyikap tabir-tabir rahasia kehidupan yang dapat mengangkat derajat dan mutu kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang diberikan wewenang penuh untuk mengatur dunia ini. Di antaranya ayat-ayat yang menyuruh untuk meneliti alam semesta adalah Allah berfirman, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberi peringat bagi orang-orang yang tidak beriman." Kisah surat Yunus ayat 110. Yang kedua, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kisah surat Luqman ayat 29. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.